Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari rangkaian bisnis kami, yaitu dengan nama Postcare, aplikasi pemantauan pasca perawatan medis berbasis mobile. Sebelumnya, mari kita perkenalan dulu. Di samping saya ada Saya Nadira Sumarda dengan NIM 145. Saya Mutiara Aulia Salsabila dengan NIM 126. Dan saya sendiri Iqbal Arif Ramadhani dengan NIM 128. Akan dilanjut dengan Abra. Baik, sebelum kita masuk kepada perkenalan bisnis apa yang akan kita jalankan, ini adalah kita membahas terkait dengan latar belakang. Itu latar belakang terkait kenapa kita mengambil bisnis ini. Untuk latar belakang akan dijelaskan oleh saudara Iqbal. Ya, latar belakang bisnis ini adalah tindak lanjut pasca rawat inap dan jalan adalah langkah yang penting harus dilakukan secara pasien keluar dari rumah sakit. Meskipun rumah sakit dan fasilitas kesehatan memberikan instruksi dan jadwal kontrol untuk pasien, kenyataannya banyak pasien yang tidak memantau perawatan mandiri setelah mereka pulang. Keterbatasan waktu, jarak, serta keterlambatan info seringkali menjadi hambatan yang membuat proses tindak lanjut tidak berjalan dengan optimal. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mutiara. Mengapa Anda harus memilih bisnis ini? Banyak pasien yang kesulitan menjaga tindak lanjut pasca perawatan dan memahami instruksi yang diberikan saat mereka pulang dari rumah sakit. Metode tindak lanjut tradisional seringkali melibatkan kunjungan langsung yang mungkin tidak nyaman atau tidak dapat diakses oleh banyak orang. Ide ini muncul untuk menyediakan cara yang lebih mudah dan terjangkau untuk memastikan kelanjutan perawatan. Selanjutnya, apakah bisnis ini akan sukses atau berkembang? Kami menimbang dari beberapa perhitungan antara lain. Yang pertama, latar belakang pendidikan pasien. 71% dari pasien memiliki latar belakang pendidikan dasar hingga sekolah menengah pertama. Yang kedua, penggunaan smartphone dan perangkat elektronik. 93% pasien menggunakan smartphone dalam aktivitas sehari-hari. Hanya 7% pasien yang sering menggunakan perangkat elektronik selain smartphone. Yang ketiga, ada kebiasaan pencarian informasi kesehatan. 49% pasien menyatakan bahwa mereka akan menonton program televisi yang terkait dengan kesehatan mereka, tetapi tidak aktif mencari informasi kesehatan. Hanya 7% pasien yang secara aktif dan teratur membaca artikel kesehatan. Sisanya 44% hanya menonton program terkait kesehatan di televisi sesekali. Yang keempat, ada kemampuan mengoperasikan alat pemantauan. 85%, yaitu 35 dari 41 pasien, mampu mengoperasikan alat pemantauan kesehatan secara mandiri. Dari mereka yang melakukan pengukuran mandiri, 95% melaporkan bahwa mereka dapat melakukan dengan lancar. Namun, 5% pasien merasa tidak nyaman atau khawatir akan merusak alat saat melakukan pemantauan di rumah. Yang terakhir, ada keterbatasan dan tantangan rumah sakit dalam pemantauan pasca perawatan. Banyak rumah sakit dan penyedia layanan kesehatan menghadapi tantangan untuk memantau kondisi pasien setelah mereka keluar, menciptakan kekosongan yang dapat diisi oleh layanan pemantauan yang lebih efektif dan terintegrasi. Berdasarkan poin ini, kami menyimpulkan bahwa peserta usia parubaya hingga lanjut usia, meskipun latar belakang pendidikan mereka terbatas, pada umumnya bersedia mencoba dan menerima model perawatan baru yang sedang berkembang, seperti halnya aplikasi Halodoc. Keakraban mereka dengan telepon pintar dan paparan informasi terkait kesehatan melalui televisi memfasilitasi transisi ini. Namun, efektivitas intervensi dipengaruhi oleh keraguan awal mereka dan tantangan mereka hadapi dalam mencari informasi kesehatan secara aktif. Baik, jadi sekian dari kelompok kami. Yang besar harapan kami untuk mendapatkan nilai yang diinginkan. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.